profile picture itu lain. Ada nggak wali kota, gubernur yang profile picture-nya seperti saya? Kalau yang udah tua pasti, ini ngapain seperti itu? Harusnya pakai peci terus kayak gini, Mas. Nah. Mbak, banyak loh yang ngasih masukan kayak gitu. Itu kan udah saya... Ngomong-ngomong tumben loh, kamu lucu loh. Udah Mas. Saya bikin kaosnya. Ini saya lagi pesen gantungan kunci juga. Yang namanya milenial, Gen Z, itu treatmentnya lain. Treatmentnya tidak bisa yang seperti dulu. Ini yang sekarang sedang saya pelajari bersama para konsultan saya. Treatmentnya lain. Sombong. Ini ada treatmentnya masih seperti dulu. Ya ini nggak ketangkep. Itu aja. Susah. Mas Gibran sedang mengevaluasi partainya sendiri ya? Enggak. Bapak jangan, Mbak. Please. Enggak, jangan. Saya tidak pada kapasitas untuk mengevaluasi siapapun, partai apapun. Sekarang emang beda gaya komunikasinya Mas Gibran ya? Iya, konsultannya yang pinter sih. Konsultan ini juga akan mengantar Gibran Raka Buming Raka sebagai salah satu calon wakil presiden. Bagaimana seorang putra calon presiden memandang kekuasaan? Bagaimana sesuatu kekuasaan itu bisa mempengaruhi banyak orang? Bagaimana hal itu bisa berpengaruh kepada orang banyak? Karena di saat orang memegang kekuasaan paling tinggi, dia itu yang memiliki tanggung jawab paling besar kepada masyarakat. Itu bukan sisi yang perlu dilihat. Dan kami pikir pun bukan cuma dilihat, nggak perlu diperhatikan juga, dan sebenarnya juga nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi kekuasaan itu bukan tentang privilege ya untuk seorang Alam, bukan tentang satu kemewahan, bukan, tapi tentang kebermanfaatan. How you impact untuk orang, bagaimana menjadi dampak, memberikan dampak pada banyak orang. That's power. Iya. Dan juga privilege untuk menuangkan pikiran, menuangkan idealisme kita, menuangkan apa yang kita punya untuk halayak banyak. Itu privilege paling tinggi di kekuasaan. Alam dapat kayak gini tuh yang ngajarin papa, ayah, bunda, atau... Tadi di briefing Mbak Rosi. Enggak. Dia suka baca, Mbak. Dan tontonannya juga... Enggak, saya nggak pernah briefing kayak gitu. So, Mbak Tiko, I think you raised him very well. Dan kalau anak hebat gini, pasti ibunya. Dan bapaknya lah. Kecerdasan anak itu sebagian besar dari ibunya. Bukan dari ayahnya. Itu sains, Mbak. Iya. Tapi kita juga percaya, kita juga baca kok itu. Jangan berubah. Iya. Dengan apapun yang terjadi. Saya ingin lihat Alam hari ini dan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Saya ingin lihat Alam seperti yang saya dengar malam hari ini. Oke guys ya. Saat ini sudah ada beberapa media yang mencoba untuk membanding-bandingkan anak dari Pak Jokowi dengan anak dari Pak Ganjar ya. Namun tentu kita suka atau mendukung jika perbandingan itu ke arah yang positif guys ya. Jelas baik anak Pak Jokowi maupun anak dari Pak Ganjar ini guys ya, Gibran dan juga Alam ini sama-sama hebat dan luar biasa ya. Kita bersyukur memiliki pemuda-pemuda yang hebat seperti ini guys ya. Mas Gibran yang saat ini sebagai Wali Kota Solo, kemudian sekarang telah menerima posisi yang baru sebagai calon wakil presiden ya, di usia yang ke-36 tahun. Sedangkan Alam Ganjar ini, anak dari Pak Ganjar, berusia 22 tahun, statusnya saat ini masih sebagai mahasiswa guys. Pengamatan saya pribadi guys ya, Mas Gibran hebat luar biasa ya, beliau sangat cerdas. Namun sayangnya guys ya, tidak bisa membendung atau membatasi langkahnya dalam pertarungan Pilpres kali ini ya. Sebenarnya Mas Gibran ini masih memiliki waktu yang banyak ya, atau peluang yang banyak untuk menjadi presiden, bukan wakil ya. Apabila Mas Gibran saat ini bisa menahan diri untuk melewati fase ataupun prosesnya. Lalu kemudian Mas Alam Ganjar ini
Ya, harapannya saat ini sebagai mahasiswa, semoga di kemudian hari jika memang ingin terjun ke dalam dunia seperti ayahnya guys ya, yakni dunia politik, ya harapannya bisa melewati proses dulu, melewati fase dulu, pelan-pelan dari bawah ya. Jangan karena misalnya nanti Pak Ganjar terpilih sebagai presiden, kemudian Mas Alam ini mengikuti jejak seperti Mas Gibran ya. Belum apa-apa tapi sudah pengen juga jadi presiden ataupun wakil presiden. Ingat, bangsa dan negara ini bukan ajang coba-coba atau main-main ya. Diperlukan kapasitas dan pengalaman. Adu kehebatan Alam Ganjar dengan Gibran Jokowi. Siapa yang menang? Ya, saat ini netizen dan juga masing-masing kubu ya, yakni tim sukses ataupun pendukung dari Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran sedang membanding-bandingkan nih antara kehebatan dari anak Jokowi yakni Gibran dan juga anak Ganjar yang bernama Alam Ganjar. Wah, sekarang ramai sekali, bahkan berseliweran di TikTok, di media sosial yang lain, dibanding-bandingkan mana yang lebih hebat. Oke, saya mencoba untuk mengulik profil dari keduanya. Ya, yang pertama Alam Ganjar. Ya, saya akui saya melihat beberapa kali ya di acara talkshow, dialog, diskusi atau podcast, saya memang melihat potensi dan kecerdasan yang luar biasa sih dari sosok Alam Ganjar ya. Pembawaannya tenang, kalem ya, terus sangat logik ya, sangat logik, dan yang pasti dia sangat berpengalaman dalam organisasi, seorang aktivis, sehingga gaya bicaranya itu begitu tenang tapi memang berisi begitu ya. Semuanya daging. Dan saya melihat dari sisi kemampuan public speaking juga oke. Jadi saya melihat apa ya, cara bicaranya, alurnya sangat enak, kemudian didukung oleh gestur yang baik juga. Mulai dari ekspresi wajahnya sangat tenang, kontak matanya ya, gerakan tangannya selalu bermain nih ketika berbicara. Nah, saya melihat memang luar biasa sosok Alam Ganjar ya. Dan memang tinggal bagaimana nanti kemasannya, maksudnya isu-isu yang mau dibawakan. Nah, ini juga menjadi bahan kampanye ya. Ya, itu sosok Alam Ganjar masih muda, 21 tahun. Ya, tentu kalau dibandingkan dengan Gibran yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, ya kita harus bisa membandingkan apple to apple begitu ya. Jangan langsung dibandingkan apa adanya. Artinya tetap dari sisi usia, ya Gibran lebih dewasa begitu. Nah, kalau sosok Gibran, anaknya Jokowi, memang ya punya potensi, cerdas juga. Mungkin karena karakternya cenderung apa ya, nggak mau basa-basi, ya apa, terus ketus gitu, irit bicara, ya. Terus apalagi ya, ya tadi nggak senang sesuatu yang apa ya, seremonial begitu, nggak seneng pencitraan begitu ya, apa adanya gitu. Saya melihat dari sosok Gibran begitu. Nah, dari sisi kemampuan public speaking, memang kalau saya melihat, kalau dibandingkan dengan Alam Ganjar, memang lebih unggul Alam Ganjar ya, karena tadi mungkin ada pengaruhnya bakat dari bapaknya. Kalau kita melihat ya, sosok Ganjar dan sosok Jokowi, tentu dari kemampuan public speaking ya saya akui lebih baik Pak Ganjar ya. Kayak kemarin pada waktu deklarasi keren sekali sih Pak Ganjar ya, menyampaikan visi misi dan programnya enak, suaranya, intonasinya dapat, kemudian artikulasi, aksentuasi, mana yang menjadi poin-poin kata kunci, itu keren menurut saya. Itu kelebihan Pak Ganjar ya. Nah, kalau Pak Jokowi, beliau lebih banyak karena faktor pengalaman dan belajar ya. Tapi memang kalau dari sisi speed atau tempo kan Pak Jokowi cenderung pelan ya. Jadi kayak berpikir dulu baru berbicara. Jadi kadang wartawan atau siapa yang mewawancara itu harus ada agak ekstra sabar begitu. Apa, Jokowi jadi agak pelan ngomongnya ya, karena mungkin masih berpikir
kata-kata apa atau statement yang seperti apa yang mau dikeluarkan. Jadi pemilihan kata itu atau pemilihan diksi seorang Jokowi itu agak apa ya? Agak berpikir lama untuk bisa membuat sebuah diksi atau kata-kata statement yang pas, yang cocok begitu. Tapi kalau saya melihat sosok Ganjar, dia kayak mengalir saja, kayak udah kuasai panggung, kuasai audiensnya. Itu memang bedanya. Maka kalau saya melihat dari kemampuan public speaking ya antara Alam Ganjar dengan Gibran Jokowi, ya dari sisi skill public speaking memang saya menilai untuk Alam Ganjar lebih baik ya daripada Gibran Jokowi. Nah, itu dari kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi. Tapi memang sekarang rasa suka netizen atau masyarakat apakah hanya sekadar kemampuan public speaking yang hebat itu? Karena biasanya netizen itu akan mengulik, akan lebih menyoroti dari sepak terjang, dari perilaku, dari akhlak ya, dari konsistensi. Nah, itu akan disorot juga. Ya, karena kita tahu Mas Alam Ganjar belum terjun di dunia politik begitu ya. Baru pengalaman berorganisasi di kampusnya. Ya, tentu pengalamannya masih sangat baik ya. Ibaratnya masih masih belum banyak lika-likunya gitu ya. Masih putih begitu kalau itu sebuah kertas. Tapi kalau Gibran karena sudah masuk politik, ya banyak jejak digital yang bisa jadi menjadi sebuah kontroversi, nggak konsisten. Itu resikonya begitu. Tapi orang akan melihat sosok Jokowi sih, sosok Gibran ini. Artinya Jokowi saya melihat memang masih menjadi idola masyarakat gitu. Coba kita lihat berita terakhir ya. Ketika Pak Jokowi berkunjung ke Lampung, wah, luar biasa animo sambutan dari masyarakat ya. Dan memang Jokowi itu disukai begitu karena karakternya, bukan karena tadi kemampuan public speaking, komunikasi yang hebat ya. Tapi beliau bisa menyapa masyarakat dengan baik. Minimal gestur, ekspresi, senyum kepada masyarakat gitu ya. Terus mau menyalami, bahkan mau selfie dengan masyarakat. Jadi ditunjukkan dengan gestur-gestur yang memang nyaman, yang memang enak dilihat dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya begitu. Nah, orang melihat begitu. Netizen atau masyarakat melihat dari sosok sepak terjang perilaku yang bisa menjadi panutan dari masyarakat begitu. Bukan hanya pandai retorika, bukan hanya pandai kata-kata, mengemas diksi, mengemas statement begitu. Itu saya kira masyarakat sudah cerdas begitu. Nah, tapi saya melihat potensi yang luar biasa dari sosok Alam Ganjar ya. Artinya sangat cerdas gitu, sangat kekinian cara berpikirnya ya. Seusia 21 tahun tapi sudah sudah matang gitu ya, sudah dewasa menatap masa depan, sudah bisa melihat kondisi masyarakat begitu. Itu keren sih, luar biasa ya. Kemudian kalau sosok Gibran ya sama, ketika saya melihat menjadi wali kota ya sangat berhasil ya, cukup berhasil berinteraksi dengan masyarakatnya, juga bisa menjadi pemimpin bagi bawahannya, para pejabat-pejabat Pemkot Kota Solo saya lihat juga bagus. Ya, kinerjanya, keaktifannya ya sama-sama punya kelebihan. Ya, sama-sama punya kelebihan dan memang layak ke depan bisa menjadi pemimpin atau ya apapun lah yang bisa punya nilai lebih, kebermanfaatan untuk masyarakat yang lebih luas. Entah jadi kepala daerah, entah jadi presiden ya. Ya, saya yakin dua anak ini adalah anak yang potensial yang bisa menjadi pemimpin masa depan ya. Oke, itu saja opini dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi, menjadi pencerahan begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, semangat dan tetap rukun ya. Oke, terima kasih. Oke, saya mungkin sedikit menanggapi ya soal penilaian terhadap Mas Gibran, bahwa Mas Gibran ini agak ketus guys ya.
Justru menurut saya Mas Gibran ini paling humble, guys, ya. Nah, maksud saya paling humble di sini karena saya melihat setiap kali Mas Gibran ini diwawancarai, dikejar-kejar oleh wartawan, diberikan pertanyaan oleh wartawan, dia selalu ladeni, guys, ya. Dia tidak pernah ibaratnya seperti mau bersembunyi dari media pers ataupun wartawan, atau dia memberikan gestur yang mau menghindari itu. Saya jarang melihat itu, guys, ya. Tetapi dia ladeni. Ketika dia keluar dari suatu ruangan, kemudian dia diserbu oleh wartawan, dia ladeni pertanyaan mereka semua, guys, ya. Lalu kemudian ketika sudah berada di dalam mobil pun tetap dikejar oleh wartawan, tapi Mas Gibran masih sempat membuka kaca, lalu kemudian memberikan 1-2 statement. Jadi kalau orang menilai bahwa dia agak ketus, ya, mungkin itu bisa kita lihat dari seperti apa dulu pertanyaannya, ya. Kalau pertanyaannya itu berusaha menggiring, menjebak dia, atau pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia bukan kapasitasnya untuk menjawab hal itu, tentu dia tidak harus memberikan jawaban yang harus vulgar atau jawaban yang terlalu terbuka, guys, ya. Dia pasti akan memberikan jawaban yang singkat saja kalau memang bukan ranahnya di situ, ya. Jadi kalau penilaian bahwa Gibran ini agak ketus, saya sendiri kurang sepakat untuk itu, ya. Tetapi secara keseluruhan perbandingan dari abang ini, saya suka dengan perbandingan oleh abang ini, ya, yang menilai secara objektif, guys, ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa perbandingan ini bukan untuk mau menjatuhkan salah satu. Ini menjadi referensi bagi kita semua untuk lebih mengenal dan melihat karakter dari bibit-bibit atau calon-calon pemimpin masa depan bangsa, guys. Terus konsisten untuk berpolitik dengan santun dan santuy, jangan di mana-mana Mas Kaisang selalu menyuarakan berpolitiklah yang santun dan santuy. Tapi faktanya keluarganya Mas Kaisang sendiri sekarang yang membuat perpolitikan Indonesia itu tidak santun dan santuy. Mas Gibran maju sebagai cawapres dengan cara mengotak-ngatik konstitusi. Itu apakah contoh berpolitik yang santun dan santuy? Hasil keputusan MK pamane Mas Kaisang sendiri, itu apakah contoh berpolitik yang santun dan santuy? Mas Gibran cara berpolitik dengan 2 kaki. Dulu ditanya, saya tegak lurus bersama PDIP, tapi sekarang tiba-tiba maju menjadi cawapres dengan diusung partai lain. Apakah itu contoh berpolitik yang santun dan santuy? Benarkah seperti itu santun, Mas? Kalau memang slogan jenang itu benar-benar ditegakkan, benar-benar gimana ya, dibuktikan, bukan hanya sebuah kata-kata, itu pasti saya akan mendukung, Mas, berpolitik yang santun dan santuy. Tapi nyatanya kan itu hanya slogan semata dan tidak dibuktikan, gitu, Mas. Ya kalau bisa itu slogan itu dibuktikan mulai dari keluarga sendiri, gitu, berpolitik secara santun dan santuy. Setelah itu nanti dijadikan idealisme partainya, berpolitik santun dan santuy. Nanti koalisinya situ semua santun dan santuy, baru setelah itu nanti se-Indonesia Raya itu berpolitik santun dan santuy. Di mana-mana ngajak berpolitik santun dan santuy, tapi keluarganya sendiri seperti itu loh, Mas. Itu, Mas. Saya mendukung, Mas, berpolitik yang santun dan santuy, tapi buktikan jangan hanya dengan ucapan. Oke, Mas. Setelah mereka mendeklarasikan Projo katanya dukung Prabowo. Anehnya itu. Gak apa-apa lah, itu mantap itu, Projo dukung Prabowo. Tapi anehnya itu Rocky Gerung bersama dengan Fahri Hamzah dan kawan-kawannya itu kemana? Gabunglah sama Projo tadi. Suarakan lagi, bertiada lagi itu Fahri Hamzah dan Rocky Gerung. Katakan lagi, Jokowi pelangak pelongo, Jokowi anti asing, Jokowi ngemis-ngemis ke Cina. Ayo suarakan lagi di samping Projo, gitu. Itu namanya gentleman itu, Rocky Gerung, Fahri Hamzah dan kawan-kawan. Tim Prabowo, gitu. Ayo suarakan lagi di samping Projo, gitu. Itu baru gentleman. Ini enggak, katanya Projo dukung Prabowo, tapi itu batang hidungnya Rocky Gerung dan Harati Hajah dan kawan-kawan kemana? Kok gak nampak? Hah?
Jadi saya nggak mau dibodoh-bodohin. Saya masih waras. Saya punya harga diri. Saya ini projo, nggak bakalan pilih Prabowo. Iya, nggak bakalan. Walaupun diambil dari segi mana, nggak bakalan kupilih Prabowo itu. Karena apa? Kita tetap kawan itu. Relawan Prabowo dan relawan Jokowi kita tetap teman, tapi kita sebenarnya nggak bisa satu kelas, ya. Karena apa? Nggak mungkin lah aku nunduk sama si Rocky Gerung kepada Fahri Hamzah. Harga diriku di mana? Jadi kalian relawan itu gentleman. Kalau memang kalian mau dukung Prabowo, suarakan kebenaran prestasi Prabowo. Jangan bawa-bawa projo yang dulu kalian hina-hina Jokowi Dodo. Itu kalian itu cemen, gak berani, pengecut kalian itu, gak berani berjuang sendiri. Ayo tim Prabowo, jangan bawa-bawa nama projo, itu baru top. Dan saya mengatakan kepada teman-teman saya yang projo, yang katanya dukung Prabowo, harga diri kalian itu di mana? Harga diri itu masa ikut satu kelas sama Rocky Gerung? Nggak level lah. Walaupun Prabowo menang-menang lah situ, gak apa-apa. Yang jelasnya saya nggak bakalan mau satu kelas bersama dengan Rocky Gerung, Fahri Hamzah dan kawan-kawan. Gitu harga diri. Yang sama kepada Gibran Rakabuming kita ajukan. Kalau Anda bukan anak Jokowi dan Jokowi tidak bergerak untuk kepentingan Anda, apakah mungkin partai-partai ya mencalonkan Anda? Saya jawab, tidak mungkin. Jadi pasti ada peran Pak Jokowi yang luar biasa sehingga seorang Airlangga Hartarto harus mengurungkan niatnya untuk menjadi calon wakil presiden. Erick Thohir harus mengundurkan niatnya jadi calon presiden. Mungkin juga di PAN, apalagi Pak Yusril yang sudah lama punya keinginan, juga harus mengundurkan diri. Urus SKCK dan segala macamnya ya. Jadi bagi saya, sulit dinafikan adanya peran presiden sebagai pemain utama dalam masuknya Gibran kepada gelanggang politik ini. Oke, kemarin ada yang sempat menilai guys ya, dari netizen yang saya bacakan komentar dalam video saya. Kalau misalnya ada seorang pemuda, dia itu pintar banget guys ya. Dia juga cerdas. Dia memiliki kapasitas untuk bisa menjadi pemimpin ya. Bahkan dia tahu persoalan-persoalan di masyarakat dan dia menawarkan solusi atau gagasan bagaimana bisa menangani persoalan-persoalan tersebut ya. Pokoknya dia hebat dan luar biasa dan layak untuk bisa diusungkan sebagai pemimpin ya. Tetapi sayangnya si pemuda ini adalah anak seorang tukang tambal ban guys. Jadi nggak yakin dia akan terpilih menjadi pemimpin. Nah seperti ini juga yang coba digambarkan netizen dengan situasi saat ini guys ya. Kalau dia anak presiden, dia pasti bisa untuk meraih kekuasaan ataupun jabatan ya. Tetapi kalau dia anak yang kurang beruntung, wah jangan mimpi itu guys ya, walaupun dia cerdas sekalipun ya. Maksudnya begini guys ya, bukan berarti kita menyalahkan bahwa anak pejabat itu tidak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu atau menjadi orang-orang hebat dalam pemerintahan atau menjadi pemimpin ya. Tidak ada persoalan atau permasalahan seperti itu. Namun, ketika Anda belum memiliki pengalaman, lalu kemudian Anda memaksakan untuk melegalkan aturan, undang-undang, ataupun konstitusi agar Anda bisa maju sebagai pemimpin, nah ini tentu yang menjadi problemnya, yang menjadi persoalannya. Kalau Prabowo Gibran akhirnya menang gimana? Kalau misalnya amit-amit Prabowo Gibran menang, paling enggak
di kubu Prabowo ini ada orangnya Pak Jokowi gitu. Apalagi ditambah lagi dengan PSI masuk gitu loh, ngerti nggak? Langkah cerdasnya Pak Jokowi itu seperti itu. Kalau misalnya Gibran sama PSI nggak masuk ke kubu Prabowo, apa yang bisa terjadi? Banyak. Contohnya apa? Kasus Pilgub DKI. Ingat nggak? Pilihan gubernur DKI. Sekacau apa? Padahal baru satu daerah. Tapi kacaunya sampai se-Indonesia. Ngumpul di Monas semua. Itu karena apa? Ya itu. Ulahnya siapa lagi kalau bukan kubu itu, gitu loh. Jadi Pak Jokowi nggak mau juga kasus itu terulang lagi, apalagi ini menyangkut pilpres, itu lebih besar, ya itu. Wah, Prabowo Gibran, Jenderal, kalau sudah begini mau apa lagi? Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku guncangkan dunia. Baru satu pemuda yang dari Solo datang, sudah pusing yang lain. Baru dari Solo dikirim sudah pusing. Apalagi kalau saya kirim dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari NTT, dari NTB. Mungkin yang lain pikir, bagaimana ya? Paten nggak? Paten nggak? Udah, saya pikir cukup. Pak Jenderal Prabowo ini ahli strategi. Tidak perlu ragukan kemampuan militernya. Diplomasi luar negeri. Pengusaha juga. Politisi juga. Jadi mau cari seperti apa lagi? Sudah kaya, nggak lagi mikir diri sendiri. Ya, saya aja sering minta duitnya gitu. Cuman kalau kasih banyak kita ambil juga gitu kan. Tapi kalau kita masih mencari-cari mikir perut, bagaimana mau mikir rakyat, bos? Nggak bisa, bos. Pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri, baru memikirkan rakyat dengan baik. Oke, untuk Pak Bahlil ya. Pak Bahlil kan saat ini menjabat dengan posisi sebagai menteri ya. Tentu Pak Bahlil memikirkan bagaimana caranya agar posisi ini dikunci untuk saya ya. Ya caranya saya harus memuji-muji Pak Prabowo ya, harus ngebagusin Pak Prabowo biar posisi ini terus aman dan nyaman dan bisa memberikan kesejahteraan bagi saya. Walaupun caranya harus dengan menyindir-nyindir kubu yang lain guys ya, dengan posisinya yang sangat tidak netral dan sebagai pejabat publik saya sangat menyayangkan dengan kesombongan Pak Menteri Bahlil ini ya. Dia harus menyampaikan bahwa baru satu pemuda ya yang datang dari Solo sudah bikin apa ketar-ketir, sudah bikin goncangan sana sini. Saya menanggapi videonya Codot Kopet ya, alias Kadrun. PDI itu nggak panik, nggak pernah panik ya PDI itu. Ya partai terbesar ya. Yang panik tuh lu, bakalan nyusep lagi. Junjungan lu tuh nyusep, nggak nyadar, udah tua, ambisi, komplit penyakitnya. Ya, junjungan lu tuh. Apa yang dibanggakan sama Gibran? Nggak ada bagi saya. Walaupun dia anaknya siapa, saya nggak milih karena posisinya itu sama Prabowo. Masa
seorang presiden mantan penculikan, mantan HAM, ya tidak layak lah. Gimana nanti nasib negara kita, nasib rakyat kita? Mau dijadikan seperti di zaman Orba seperti itu? Saya masih waras, masih sehat. Cari pemimpin yang muda, yang sehat badannya, yang fit, yang bisa bekerja, yang dekat sama rakyat, yang amanat sama rakyat. Seperti itu cari pemimpin. Jangan ambisi punya pemimpin seperti itu. Saya nggak kenal Gibran, paham? Saya cari pemimpin yang terbaik buat Indonesia. Politik 1000 cara ingin meloloskan Gibran ya, tapi Allah nggak tidur loh, ya. Lihat aja nanti gimana selanjutnya. Apa yang dibanggakan junjungan lu? Cuman ambisi, ingin kekayaan, nggak tercapai. Nggak menyadar fisiknya. Masa seorang presiden kok seperti itu? Yang nggak ada lah, harus yang sehat, harus kerja, harus turun di lapangan, gitu. Main politik tuh yang bersih ya. Jangan 1000 cara mengalahkan Gibran biar bisa jadi wakilnya Wowo. Aneh kadrun codot. Buah mangga yang sudah matang rasanya pasti berbeda dengan buah mangga yang masih mentah, guys, ya. Mentahnya ini mentah yang benar-benar masih kecil banget, guys, ya. Dan itu kalau dimakan, ya bisa menyebabkan asam lambung naik, guys, ya. Atau bahkan bisa membuat tubuh kita keracunan, ya. Karena kita mengkonsumsi buah yang belum waktunya untuk kita konsumsi, ya. Nah, ini sama halnya ketika kita mempercayakan pemimpin ya yang paling tertinggi tentunya untuk jabatan sekelas presiden ataupun wakil presiden, tetapi dipercayakan kepada orang yang belum memiliki kemampuan, orang yang belum memiliki pengalaman dan jam terbang yang banyak dalam suatu organisasi ataupun dunia pemerintahan, guys, ya. Tentu dengan ketidakmatangan tersebut, dengan pengalaman yang minim tersebut, nah ini kita khawatirkan ya, nanti tidak mampu atau salah-salah dalam menyikapi suatu persoalan atau permasalahan, dalam mengambil berbagai keputusan ataupun kebijakan-kebijakan, guys, ya. Karena untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara ini diperlukan kematangan, ya. Seperti buah mangga tadi, apabila sudah matang maka sudah saatnya kita boleh untuk memetik kemudian mengkonsumsi. Rasanya segar, ya, manis, dan tentu ada vitamin-vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita, guys, ya. Nah, itu sama halnya ketika seorang sudah memiliki pengalaman, sudah terbukti dan teruji dalam beberapa level kepemimpinan, ya, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itu sudah layak dan pantas kita percayakan, kita berikan jabatan bagi mereka, ya, kita berikan mandat bagi mereka sebagai presiden ataupun wakil presiden. Oke, guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua semakin berdewasa dalam berpolitik, dalam menyikapi setiap informasi, berita ataupun isu-isu. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.